Pelaku pembunuhan Purnawirawan TNI ditangkap. Jalan Nasional Dairi Medan putus total. Puluhan narapidana rutan kelas 1 Labuan Deli dipindahkan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Budi Arti, pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan Kamis pagi berhasil menangkap satu orang pelaku penikaman yang menewaskan seorang purnawirawan TNI di Belawan. Petugas berhasil menangkap pelaku dalam kondisi berlumpur dan mencoba kabur ke hutan bakau. Pelaku yang diketahui inisial IS merupakan warga Gudang Arang ini berhasil ditangkap petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan di lorong supir Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Dalam penangkapan yang sempat diwarnai aksi kejar-kejaran ini, petugas akhirnya berhasil menangkap pelaku dalam kondisi berlumpur karena mencoba kabur ke hutan bakau. Dalam aksi para pelaku yang telah direncanakan, tega menghabisi nyawa seorang purnawirawan P. Napitupulu pada Minggu kemarin di salah satu kafe di Belawan. Saat ditangkap, pelaku tak berkutik digelandang petugas ke Polres Pelabuhan Belawan beserta barang bukti senjata tajam. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Ikadek Heri Cahyadi mengatakan, dalam aksi kejahatan pelaku yang diketahui berjumlah 3 orang ini, petugas berhasil menangkap satu pelaku yang melakukan penikaman yang telah direncanakan para pelaku dengan motif dendam terhadap korban. Berhasil menangkap satu orang pelaku dari 3 orang, di mana pelaku inisial di DN ini melakukan aksinya bersama dengan 2 orang kawannya, di mana melakukan pembunuhan terhadap korban PN, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan kami motifnya ada unsur dendam pribadi, di mana dendam ini salah satu pelaku yang masih dalam pengejaran saat ini. Para pelaku ini sudah berkumpul untuk merencanakan melakukan aksinya, mencari korban, dan ketemu di salah satu tempat di mana pada saat si korban lengah dan sedang sendirian, salah satu pelaku melakukan aksinya dengan cara membacok tubuh korban, di mana dari tubuh korban kita temukan ada 2 luka tusukan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam 20 tahun hukuman penjara. Kini petugas masih mengejar 2 pelaku inisial AL dan DN. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, pembunuhan terhadap seorang gadis asal Aceh yang jasadnya ditemukan di halaman Masjid Al-Badar Jalan Gatot Subroto Medan, Sumatera Utara diduga dilatar belakangi oleh masalah asmara. Polisi terus berupaya mengungkap kasus pembunuhan pasca penemuan mayat wanita berhijab di halaman Masjid Al-Badar, Jalan Gatot Subroto Medan, Sumatera Utara pada Rabu dini hari. Diketahui korban merupakan wanita asal Biren Aceh yang sedang merantau ke kota Medan. Berdasarkan hasil otopsi di RS Bayangkara Medan, diketahui wanita muda ini merupakan korban pembunuhan dengan belasan luka tusuk yang ada di bagian lengan, dada, dan punggung korban. Dari hasil penyelidikan tim unit Reskrim Polsek Sunggal di lapangan, diduga kuat pembunuhan wanita muda asal Aceh ini dilatar belakangi oleh masalah asmara. Kapolsek Sunggal Kompol Yasir Ahmadi membenarkan penemuan mayat korban pembunuhan ini. Pihaknya juga telah mengamankan beberapa barang bukti yang mengarah ke pelaku. Di sekitar masjid bahwa ada penemuan sesosok mayat perempuan dengan menggunakan busana berjilbab di lingkungan masjid, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Seskambing, di masjid halaman Masjid Al-Badar. Kemudian kita mengecek ke TKP, benar bahwa ada ditemukan sesosok mayat di situ. Kemudian kita bawa ke rumah sakit, lalu kita lakukan
pemeriksaan visum dan otopsi, dan hasil sementara visum luar bahwa terlihat ada luka-luka di tubuhnya dan diduga bahwa yang bersangkutan ini adalah korban pembunuhan. Motif yang kita duga sementara adanya masalah antara yang bersangkutan dengan tersangka yang mungkin masalah asmara gitu apa ya, bagaimana? kita tidak bisa pastikan masalahnya masalah asmara, tapi kita menduga bahwa tersangka ini mengenali korban. Saat ini tim gabungan yang terdiri dari Polda Sumatera Utara, Polrestabes Medan dan Polsek Sunggal tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, pemirsa, anggota DPRD Kota Pematang Siantar Alex Panjaitan dari fraksi Partai PKPI ditemukan meninggal dunia di rumah kosong milik keluarganya di Jalan Kabanjahe, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan pada Kamis siang. Alex Wijaya Panjaitan, salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar periode 2019-2024, meninggal dunia di usia 29 tahun. Politisi muda dari Partai PKPI ini ditemukan tidak bernyawa di salah satu rumah kosong milik keluarganya pada Kamis siang sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan saksi, keluarga korban datang ke rumah tersebut dan memanggil almarhum. Namun karena tidak ada jawaban, mereka kemudian melompat pagar dan mendobrak pintu rumah. Di dalam rumah, keluarga terkejut setelah menemukan korban dalam kondisi tergeletak hingga menyontak kedatangan para tetangga. Keluarga kemudian membawanya ke rumah sakit. Namun di rumah sakit, anggota dewan tersebut meninggal dunia. Sekitar jam 1:30 lah tadi. Jam 1:30. Yang menemukan pertama siapa bang itu? Nah, kita tadi pas lagi kerja di rumah, tiba-tiba ada datang satu mobil keluar 2 orang langsung menjerit, memanggil ke dalam. Nah, kemudian melompat langsung mendobrak pintu. Nah, dari situ kita dengar informasi bahwa ada upaya percobaan bunuh diri lah. Mungkin melihat saat kondisi korban pas di dalam, boleh diceritakan? Saya nggak sempat sampai masuk ke dalam, cuman tadinya kita masih menunggu pihak kepolisian karena pihak keluarga yang masih masuk ke dalam. Kemudian tiba-tiba kita dengar ada bilang bahwa mungkin masih hidup seperti itu, akhirnya masih denyut nadi, terus dibawa keluar. Nah, kemudian dari situlah kita mulai begitu sampai membawa ke mobil. Informasi sempat beredar bahwa Alex Panjaitan diduga meninggal karena bunuh diri, sebab di dekat tubuhnya ditemukan seutas selang air. Namun pihak keluarga mengklarifikasi bahwa almarhum meninggal bukan karena bunuh diri, melainkan karena sakit. Pernyataan klarifikasi ini langsung disampaikan abang dari almarhum di rumah duka. Hingga saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut dan telah memeriksa tempat kejadian perkara. Pentanius Semiring melaporkan untuk Evarina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Badan Jalan Nasional di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara amblas setelah diterjang air. Akibatnya jalur Sidikalang menuju Kota Medan putus total dan tidak dapat diakses. Petugas kepolisian Resort Dairi melakukan rekayasa arus lalu lintas mengantisipasi kemacetan kendaraan. Inilah detik-detik ketika air menerjang Badan Jalan Nasional jurusan Sidikalang menuju Medan, tepatnya di kilometer 6,5 Desa Sitinjo 2, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi. Tidak hanya merusak badan jalan, air juga merusak bangunan yang ada di tepi badan jalan.
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, arus air memutus badan jalan hingga sepanjang 20 meter. Peristiwa putusnya badan jalan ini terjadi saat petugas dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga Wilayah Sumatera Utara akan melakukan perbaikan badan jalan yang amblas. Genangan air yang berada di tepi jalan menghantam badan jalan sehingga memutus akses. Diperkirakan perbaikan badan jalan akan memakan waktu hingga 2 bulan ke depan. Jalan ini terputus, pihak Balai Besar Jalan Nasional bisa memprediksi jalan ini bisa diperbaiki 3 hari. Namun dikarenakan kemarin begitu besarnya volume air yang keluar, sehingga air tersebut membelah jalan tadi mengakibatkan jalan jadi terputus. Informasi dari Badan Jalan Besar Nasional, mereka menyampaikan ini mungkin memakan waktu kurang lebih 2 bulan. Jadi kami sampaikan kepada seluruh masyarakat dan seluruh masyarakat Kabupaten Deri yang menggunakan kendaraan bermotor pada saat ini, mari ikuti petunjuk dan arahan dari personil kami yang sudah melaksanakan pengamanan arus lalu lintas. Petugas Satlantas dari Polres Deri sudah melakukan rekayasa arus lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan kendaraan. Penta News Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, jalan lintas Pantai Timur sepanjang 2,5 km mengalami kerusakan lebih dari 1 tahun dan belum ada perhatian dari pemerintahan. Status jalan yang merupakan jalan provinsi ini menghubungkan 3 kabupaten, yakni Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Batubara. Beginilah kondisi jalan lintas Pantai Timur yang berada di Dusun 5, 6, dan Dusun 10, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, yang mengalami kerusakan. Terdapat lubang besar di badan jalan sehingga meresahkan pengguna jalan yang melintas. Hal tersebut juga menghambat perekonomian warga. Jalan tersebut ramai dilintasi pengguna jalan untuk mengangkut hasil bumi dari Serdang Bedagai ke Deli Serdang dan serta ke Kota Medan. Selain itu, jalan ini merupakan akses menuju objek pariwisata bahari yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Menurut keterangan Kepala Desa Kota Pari, pemerintah desa melalui dinas terkait telah mengajukan permohonan kepada Gubernur Sumatera Utara. Namun sampai saat ini belum ada perbaikan dari Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Kondisi jalan ini ya rusaknya lebih kurang udah ada 1 tahun lebih lah ya. Kondisi yang memang sangat sulit sekali dilalui ya, baik itu kendaraan sepeda motor, baik itu mobil, baik itu bus, truk-truk yang mengangkat hasil bumi. Jadi yang rusak itu lebih kurang 2,5 kilo. Yang kami lakukan dari pihak pemerintahan desa ya, kami telah mengajukan juga permohonan kepada Bapak Gubernur ke Dinas PU Provinsi ya, melalui anggota DPRD Provinsi ya, untuk mengajukan permohonan dari desa. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke Batubara, Sumatera Utara, pemirsa. Bupati Batubara menurunkan 1 unit ekskavator amfibi. Alat tersebut digunakan untuk bergotong royong bersama warga perbaiki dam irigasi pengairan persawahan warga. Bupati Batubara Zahir didampingi Kepala Dinas PUPR serta Camat dan Ketua PAC PDI Perjuangan bergotong royong memperbaiki dam irigasi pengairan persawahan warga. Zahir menurunkan 1 unit ekskavator amfibi milik Pemkab Batubara guna menormalisasi serta perbaikan tanggul Sungai Serbajadi di Desa Mekarmulyo, Kecamatan Seibalai, Batubara. Dalam kesempatan tersebut, Zahir bersama warga bahu-membahu dalam perbaikan dam irigasi pengairan persawahan warga yang telah rusak. Selain itu, Zahir juga masuk ke dalam gorong-gorong untuk meninjau langsung aliran air yang tersumbat mengaliri persawahan warga. Bupati Zahir mengatakan, hal ini merupakan perbaikan darurat. Nantinya pemerintah akan memperbaiki secara utuh terhadap dam irigasi yang sudah lama dibangun sebelum pemekaran kabupaten. Ada dam
serba jadi yang tidak bisa membagi air untuk mengairi musim tanam di tahun 2021 ini. Nah, ternyata ini dam sudah 30 tahun. Ya, 30 tahun zaman asahan, zaman kita masih asahan, ini dibangun. Wajar memang sekarang sudah harus diperbaiki. Ya, supaya para petani yang mengairi dam ini bisa melakukan bercocok tanam. Karena padi merupakan komoditi andalan di Kabupaten Batubara. Nah, tentu hari ini kita buat darurat dulu. Ya, darurat dengan membendung pakai alat berat kita. Alhamdulillah PU Batubara sudah memiliki amfibi. Ya. Kami sebagai masyarakat, lebih masyarakat itu satu Mekar Mulyo, sangat mengucapkan syukur kepada Bapak Bupati karena beliau langsung terjun ke lapangan dan untuk memperhatikan kami petani-petani yang ada di desa ini karena dia berjiwa sosial terhadap masyarakat. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, antisipasi terjadinya kericuhan, Rutan Kelas 1 Labuan Deli mendadak memindahkan puluhan narapidana ke Rutan Kelas 2B Humbang Hasundutan. Tercatat selama 2020, Rutan Kelas 1 Labuan Deli telah memindahkan sebanyak 1.780 orang secara bertahap. Selain mengantisipasi kericuhan, pemindahan narapidana Rutan Kelas 1 Labuan Deli ini juga bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di dalam rutan akibat over kapasitas. Sementara itu, pemindahan yang dilakukan secara tertutup dan pada malam hari ini juga dilakukan secara cepat dan pengawalan ketat oleh petugas rutan dibantu TNI untuk membawa 80 orang narapidana ke Rutan Kelas 2B Humbang Hasundutan. Hingga saat ini, Rutan Kelas 1 Labuan Deli dihuni sebanyak 1.723 narapidana yang seyogianya hanya berkapasitas 500 narapidana. Sementara itu, pemindahan para napi ini akan dilakukan secara bertahap ke sejumlah unit pelaksana teknis rutan dan lapas yang ada di Sumatera Utara hingga pertengahan tahun mendatang. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas 1 Labuan Deli mengatakan, jika pemindahan yang dilakukan ini merupakan bentuk antisipasi kericuhan dan penyebaran COVID-19 akibat overkapasitas. Dan untuk pemindahan sendiri telah kita lakukan sejak tahun 2020 sebanyak 1.780 dan pada pengiriman awal di tahun ini sebanyak 80 orang. Untuk pengiriman sendiri terkait dengan untuk masalah overkapasitas yang dimana Rutan saat ini sudah dipenghuni 1.721. Jadi untuk mencegah terjadinya gangguan kamtip, keamanan ketertiban, Bang. Bang, rencananya untuk pengiriman ini akan dilakukan sampai kapan dan total jumlah yang akan dikirim berapa banyak warga binaan, Bang? Untuk total di tahun kemarin, di tahun 2020 kita sudah mengirimkan 1.780 dan untuk di tahun ini awal tahun pertama kali kita pengiriman, nanti kita akan mengirim bertahap. Overkapasitas hingga 3 kali lipat yang terjadi pada Rutan Kelas 1 Labuan Deli juga menjadi alasan dilakukannya pemindahan para narapidana tersebut, di mana jika pemindahan tidak segera dilakukan, dikhawatirkan akan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan yang mengakibatkan kericuhan di dalam rutan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, seorang polisi wanita yang merupakan penyidik Satuan Narkoba Polrestabes Medan mengalami luka tusukan benda tajam karena diserang oknum tahanan asal Nigeria pada Selasa sore kemarin. Atas kejadian ini, tahanan asal Nigeria tersebut dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Muhammad Ildred untuk diperiksa kejiwaannya. Tahanan kasus narkoba inisial DNM yang diketahui merupakan warga negara asing asal Nigeria
telah mendapat penanganan khusus untuk diobservasi di Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Muhammad Eldrem milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kasih Perawatan dan Rawat Inap Rehabilitasi John Edison Purba mengatakan, rumah sakit jiwa tersebut membenarkan tahanan warga negara asing asal Nigeria DNM dirawat di ruangan Sibayang rumah sakit dengan kondisi tenang. Namun untuk hasil pemeriksaan laboratorium kejiwaan terhadap tersangka belum keluar karena harus menjalani observasi selama 14 hari. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan di dalam rumah sakit, petugas kepolisian dikerahkan untuk menjaga tersangka selama 24 jam. Sebelumnya tersangka ditangkap petugas di Jalan Pasar 3 Setiabudi Medan pada 25 Desember lalu atas kepemilikan 0,2 gram sabu. Sementara korban yang merupakan seorang polisi wanita bertugas di Satres Narkoba Polrestabes Medan itu masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Ya benar. Saat ini pasien tersebut dirawat di ruangan Sibayat Rumah Sakit Dr. Profesor Muhammad Eldrem, dan kondisi dia saat ini dalam keadaan tenang. Dan untuk hasil pemeriksaan, karena pasien tersebut masih observasi, hasil diagnosa medisnya belum bisa kita tentukan saat ini. Jadi karena observasi itu kemungkinan hasilnya 2 minggu ke depan baru kita dapat hasil apakah pasien tersebut mengalami gangguan jiwa atau tidak. Pasien itu sekarang itu dalam ruangan tersendiri. Satu ruangan hanya pasien tersebut yang ada di dalamnya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.